Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zenitsu. Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita lanjut ke video, mari kita tekan tombol subscribe dan like-nya serta tombol lonceng. Semoga video ini menghibur Anda dan kalian semuanya, para YouTuber. Kisah ini berawal dari para politan yang tinggal di antara Albata dan Monian. Mereka sangat mirip dengan manusia. Mereka adalah makhluk yang kecil tetapi sangat pintar. Para kurcaci ini membangun negeri mereka di sebuah cekungan gunung yang rendah. Mereka terobsesi dengan uang dan kekayaan. Barts terlahir di sebuah desa politan yang demikian, dan dia terlahir sebagai seorang anak yang nakal. Setiap orang di desa tersebut terganggu oleh si pembuat onar ini, dan sifat kekanak-kanaan tersebut tidak berubah setelah Barts tumbuh dewasa. Dia memiliki nafsu yang sama untuk uang, sama seperti kaumnya. Tetapi Barts tidak suka belajar maupun bekerja. Dia menghabiskan seluruh harinya bermimpi bahwa dia dapat menjadi kaya secara ajaib dalam semalam. Para penduduk desa tidak menyukai Barts karena kenakalannya, dan mereka mempertimbangkan untuk mengusirnya. Barts yang marah menyusup ke tempat suci desa tersebut, mencuri sebuah benda berharga dari semuanya, dan kabur. Benda yang dia curi adalah sebuah peta harta karun. Dengan panduan peta tersebut, Barts tiba di Albata yang jauh, tetapi dia kecewa dengan pemandangan yang dilihatnya. Tidak ada apapun kecuali padang pasir dan reruntuhan yang terpencil. Seluruh lokasi yang ditandai di peta tersebut telah tertutup pasir dan tidak dapat ditemukan lagi. Barts tidak ingin menyerah seperti ini. Dia terus maju dan mencari Los Pecados yang legendaris. Dia ingin mencoba keberuntungannya di sana. Barts kehilangan arah di dalam perjalanannya. Dia tidak minum apapun selama berhari-hari, dan sekarang dia hanya dapat berbaring di tanah menunggu kematiannya. Tetapi di saat itulah seekor dragon lizard kecil muncul di depannya dan menuntun Barts ke sebuah mata air. Mungkin itu adalah rasa terima kasih yang ia rasakan karena pertolongannya. Tetapi itu adalah perasaan kesepian yang mereka berdua rasakan. Atau mungkin bahwa ia membutuhkan seorang teman selama perjalanan yang membosankan ini. Barts mengambil dragon lizard ini dengannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia bahkan menamainya Rahel. Dengan adanya Rahel, Barts tidak ingin merasa kesepian ataupun bosan. Seiring perjalanan waktu, Barts terkejut dengan betapa cepatnya kadal kecil ini tumbuh besar. Dia bertambah besar dan semakin besar setiap hari. Hanya beberapa bulan telah berlalu, dan Rahel telah tumbuh menjadi lebih besar dari Barts. Barts sangat senang. Dia sering duduk di punggung Rahel dan menjelajahi padang pasir ini. Bersama-sama mereka menemui dan menaklukkan banyak rintangan. Akan tetapi, kesenangan tidak pernah bertahan lama. Sebuah badai pasir datang entah dari mana, dan Barts serta Rahel terpisahkan oleh badai angin dan pasir tersebut. Setelah badai pasir tersebut reda, Barts mencari di padang pasir tersebut, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak Rahel, dan cadangan air dan makanannya akan segera habis. Mereka telah membangun suatu hubungan yang sangat kuat selama berhari-hari yang penuh kesulitan ini. Tetapi ketika dihadapkan dengan sebuah situasi yang sulit, Barts harus membuat keputusan yang sulit. Dia berhenti mencari Rahel dan pergi ke Los Pecados.
Bertahun-tahun kemudian, Bars mempelajari beberapa keahlian di Los Pecados. Dia menggunakan keahlian ini untuk mengumpulkan informasi bagi sebuah komplotan dan mencari nafkah melaluinya. Dia melalui hari-harinya dan perlahan-lahan melupakan temannya, Rahel. Terdapat satu waktu ketika Bars menemukan peluangnya untuk menjadi sukses. Dia menyusup ke kelompok pemburu Stelhan yang terkenal dan pergi ke padang pasir bersama mereka, berburu monster raksasa. Target mereka adalah sebuah dragon lizard yang langka. Dragon lizard tersebut sangat besar dan memiliki kemampuan yang menghirup dan menyerap energi. Kelompok pemburu Stelhan telah mengikuti jejak dragon lizard selama kurang lebih 20 hari. Mereka menggunakan seluruh senjata di gudang senjata mereka, dan setelah mengalami kerugian yang besar, mereka akhirnya berhasil menangkap dragon lizard yang kelelahan. Semua orang bersuka cita, termasuk Bars, karena orang yang memperkerjakan mereka akan memberi hadiah yang sangat besar untuk kepala dragon lizard ini. Jatahnya dari hadiah tersebut sangat besar, dan semua orang akan menghargai pencapaiannya. Ketika kelompok tersebut sedang bersuka cita, Bars menghampiri makhluk raksasa tersebut dan melihatnya lebih dekat. Ketika mata mereka bertemu, Bars menyadari bahwa makhluk tersebut adalah Rahel, temannya yang telah lama hilang. Bars tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Rahel adalah temannya yang menyelamatkan hidupnya, tetapi hadiah tersebut akan memberikannya kekayaan yang melimpah seperti yang ia inginkan. Dia berpikir untuk beberapa waktu, dan dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh seorang politan. Persahabatan menang atas keinginan akan kekayaan, dan Bars mulai melepaskan Rahel dari belenggunya. Karena dia telah bebas, Rahel mengaum dengan ganas dan Bars melompat ke punggungnya. Ini sama seperti dengan pengecualian bahwa Rahel telah tumbuh semakin besar. Dragon lizard tersebut bergerak maju dan menyerang para pemburu tersebut. Dan hanya seperti itu Rahel dan Bars menghilang di kejauhan. Beberapa bulan kemudian Bars muncul di gerbang Los Pecados, mengendarai dragon lizard raksasa yang sangat menyeramkan. Dia membawa beberapa harta karun padang pasir yang ditemukannya dengan bantuan Rahel. Terpukau dengan kekayaannya, para pemburu dan bandit di Los Pecados memanggilnya dengan sebutan Lizard Leader. Pada tahun-tahun berikutnya, Bars dan Rahel berpulang di antara Los Pecados dan padang pasir. Mereka telah menjadi pedagang pasar gelap yang paling terkenal di wilayah ini. Terdapat sebuah cerita yang tersebar di seluruh penjuru padang pasir. Jika ada yang memiliki barang bagus untuk dijual, atau jika ada yang ingin mencari cara untuk bergabung dengan Los Pecados Gang, maka dia harus mencari Bars sang Lizard Rider. Tetapi waspadalah, ada harga tinggi yang harus dibayar. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.